Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali untuk rekan-rekan Sekolah Paralegal Sukni Tumi yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memaparkan tentang gugatan perselisihan hubungan industrial atau hubungan industri. Rekan-rekan Sekolah Paralegal, dalam sebagian besar ataupun semua putusan dari pengadilan sudah barang tentu ada beberapa upaya hukum yang dapat kita lakukan, ya, ataupun dapat klien kita ya lakukan, karena itu merupakan haknya yang diatur oleh undang-undang. Dalam putusan perselisihan ya hubungan industrial yang diputuskan oleh pengadilan hubungan industrial di sebuah pengadilan negeri, maka perlu ya rekan-rekan paralegal ketahui, untuk putusan peradilan pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri terkait mengenai perselisihan dari hubungan industrial, maka putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya banding ya rekan-rekan paralegal. Upaya apa yang bisa kita lakukan? Yakni upaya hukum kasasi. Jadi kita langsung akan mengajukan permintaan pemeriksaan ya kasasi ke Mahkamah Agung, rekan-rekan paralegal ya, dan itu sudah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun yang harus kita ketahui juga bahwa tidak semua ternyata ya perselisihan dari hubungan industrial ini dapat kita ajukan kasasi ya. Jadi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu bahwa hanya perselisihan yang terkait dengan hak karyawan ataupun perselisihan yang terkait dengan PHK karyawan yang dapat diajukan kasasi. Jadi perselisihan lain ya termasuk perselisihan kepentingan misalnya, lalu perselisihan tentang terkait serikat pekerja itu tidak dapat diajukan upaya kasasi ya. Jadi itu yang harus teman-teman paralegal ketahui. Lalu di mana ya kita bisa melakukan upaya kasasi ini? Upaya kasasi ini tetap ya harus kita lakukan secara tertulis melalui panitera pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri di mana putusan tersebut diputuskan. Dan yang sangat penting sekali untuk kita ketahui adalah jangka waktunya ya teman-teman paralegal, bahwa ini harus kita benar-benar perhatikan betul bahwa jangka waktu kita dapat mengajukan kasasi ini adalah 14 hari ya, 14 hari setelah putusan dari pengadilan hubungan industrial itu diterima ya secara sah atau diketahui oleh para pihak. Berikutnya ada ketentuan lain yang mengatur jika kita tidak mampu memenuhi ataupun pengajuan kasasi kita melebihi tenggang waktu yang telah diberikan, maka ini juga harus teman-teman ketahui dan diinformasikan ya kepada klien kita bahwa pengajuan kasasi kita sudah barang tentu tidak akan dapat diterima ya oleh pengadilan, dan putusan pengadilan hubungan industrial sebelumnya itu langsung ingkrah ataupun berkekuatan hukum tetap seperti itu ya. Jadi berikutnya adalah mengenai biaya ya teman-teman. Upaya hukum kasasi ini ya ada konsekuensinya ya, yakni berbiaya. Nah, biaya ini dalam ketentuannya harus kita bayar ya. Jadi pengaju kasasi harus melakukan bayar biaya perkara ya, bayar panjar ya atau perskot di awal. Berapa biayanya itu biasanya besarnya berbeda-beda ya rekan-rekan, tergantung pada
kebijakan yang dibuat oleh pengadilan negeri setempat, seperti di mana peradilan hubungan industrial dilakukan. Namun ada ketentuannya bahwa untuk biaya perkara itu hanya dibayar untuk perselisihan gugatan, pengajuan kasasi untuk nilai gugatan yang sama dengan 150 juta atau lebih. Ya, jadi untuk nilai gugatan yang dengan nilai 150 juta atau lebih, maka itu yang diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Apa yang harus dilakukan ya oleh pemohon dalam pengajuan kasasi ini? Yang terpenting adalah bahwa pemohon ataupun kita harus membantu pemohon atau klien kita untuk membuatkan memori kasasi. Ya, disinilah pentingnya ya, bahwa memori kasasi itu harus memuat ya alasan-alasan apa yang kita harus buat ya, yang kita harus buat dengan kuat argumentasi kita untuk membatalkan, tentunya harapannya ataupun goalnya membatalkan putusan dari pengadilan sebelumnya ataupun pengadilan tingkat pertama hubungan industrial, yakni pengadilan hubungan industrial. Nah, itu yang kita harus pastikan ya, itu peran penting kita memastikan argumen-argumen, narasi-narasi penting yang akan kita muat dalam memori kasasi itu ya. Dan biasanya itu ada beberapa hal yang bisa dijadikan alasan pengajuan kasasi. Yang pertama adalah kita bisa bidik, misalnya bahwa pengadilan itu tidak berwenang mengadili perkara tersebut, atau pengadilan itu melampaui wewenang ya. Apa contohnya kalau kita bilang pengadilan itu tidak berwenang? Ya, kita ketahui ya dalam aturan perundang-undangnya mengatur bahwa tiap pengadilan itu punya kompetensi ya, punya kompetensi absolut maupun kompetensi relatif ya. Kompetensi absolut terkait dengan tugas dan fungsi dari tiap pengadilan atas perkara yang memang jadi wewenangnya, atau kompetensi relatifnya, artinya di mana lokasi perkara, siapa penggugatnya, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah yang bisa dilakukan selain dari tidak berwenang, misalnya pengadilan bisa juga kita berikan alasan pengajuan kasasi bahwa pengadilan melampaui wewenangnya ya. Contohnya misalnya pengadilan putusan dari hakim itu melampaui wewenang. Misalnya hakim memutuskan bahwa pegawai itu dipekerjakan kembali ya, dipekerjakan kembali, artinya bahwa sementara pekerja dalam petitumnya meminta mereka di PHK. Nah, ini artinya kan sudah melakukan sesuatu yang melampaui wewenang, artinya mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh si pengaju ya. Yang kedua, alasannya adalah bisa jadi kita buat alasan salah menerapkan hukum ya. Jadi apa yang diputuskan hakim itu kita anggap atau kita dasarkan dalam petitum kita bahwa hakim salah dalam menerapkan hukumnya ya, seperti itu. Yang ketiga, biasanya yang bisa kita jadikan alasan adalah hakim lalai ya dalam memastikan persyaratan dalam hukum aturannya itu tidak bisa dipenuhi ya. Dan terakhir, apa biasanya putusan dari Mahkamah Agung atau putusan dari para hakim yang berada di pengadilan kasasi ini ya. Itu yang dua ya kemungkinannya. Yang pertama kemungkinannya adalah putusannya akan membatalkan ya putusan pengadilan hubungan industrial sebelumnya di pengadilan negeri ya. Atau yang kedua adalah putusannya malah mengukuhkan atau menguatkan putusan sebelumnya. Artinya para hakim di pengadilan kasasi itu sepakat dengan putusan dari hakim sebelumnya di pengadilan hubungan industrial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.